ya ridha Tuhan. Agung Sedayu Group terus berkomitmen untuk menghadirkan kawasan yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga kaya akan nilai budaya dan spiritualitas. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema yang menarik yaitu bagaimana tanda ibadah Ramadan kita bernilai ibadah. Di studio dijelaskan oleh guru-guru kita. Nah, kami buka kembali untuk sesi tanya jawab dan kami persilakan atas nama Pak Afan ya. Pak Afan boleh berdiri yang nanti akan jawab oleh guru kita Ustadz Ridho Febri. Oh Mas Afan, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tat. Saya ingin bertanya, pertanyaan pertama, apa saja tanda diterimanya amal ibadah kita dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? Dan kedua, bagaimana cara supaya kita tetap istiqomah pasca bulan Ramadan, karena terkadang mungkin iman kita sangat meningkat di bulan Ramadan. Namun pasca Ramadan kita mengalami penurunan tingkat keimanan. Oke. Syukron, kasiron. Jazakumullah khairan kasir. Silakan Ustaz. Saya berdiri ya Mas ya. Silakan Ustaz Ridho. Saya tinggal. Ini pertanyaan pertama itu ada dua. Yang pertama, tanda diterimanya amal soleh kita di bulan Ramadan. Yang kedua, beliau menyebut tentang diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan keduanya tentang di luar Ramadan itu kan pasti ada tantangannya. Bagaimana biar kita bisa istiqomah menjalani amal soleh terbaik di bulan Ramadan agar bisa Allah wafatkan kita husnul khotimah. Yang pertama, tanda bahwa Allah menerima Ramadan kita itu biasanya diiringi dengan kesenangan kita untuk beramal soleh dengan amalan-amalan yang lain. Artinya porsinya ditambah. Yang tadinya, coba kalau kita flashback ya, 10 hari terakhir ke belakang di bulan Ramadan, yang biasanya mungkin sholat berjamaah di masjid subuhnya hampir jarang. Tapi akhirnya di bulan Ramadan, karena kita sahur, antara sahur selesai dengan waktu azan subuh itu kan berdekatan. Nah akhirnya apa? Allah senangkan kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Dan bahkan gak sendiri, ngajak siapa? Putra-putra kita. Nah ini kan sebuah rahmat dari Allah, taufik dan hidayah dari Allah buat kita. Artinya Allah itu betul-betul notice, betul-betul memperhatikan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalau seandainya Allah memberikan ampunan kepada kita dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatannya agak sedikit lebih lengkap. Yang pertama, Allah akan buat kita benci dengan kemaksiatan yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan semakin senangkan kita beramal soleh dengan amalan-amalan terbaik di hari-hari setelahnya setelah kita bertaubat. Satu hal yang harus kita yakini dan kita sadari untuk diri kita bahwa kullu bani Adam khata', anak cucu Adam itu pasti bersalah. Pasti melakukan dosa. Nah, ada catatan dari Nabi SAW bahwa sebaik-baiknya orang yang sadar bahwa dirinya salah adalah yang segera bertaubat kepada Allah. Saya mau tanya, dosa kita tuh banyak apa banyak banget? Bapak, dosa kita banyak apa banyak banget? Kalau 24 jam Allah kasih hidup kita, banyaknya amal soleh atau amal salah? Iya. Dan banyaknya dosa itu dari mana? Dari mulut. Dan sekarang dari mulut turun ke tangan, ngapain? Chattingan tuh. Punya bestie 10 orang, ya. Bertahun-tahun temenan baik, nah terus ternyata ada clash, bikin grup baru yang isinya 8 orang, yang 2-nya gak dimasukin. Udah gitu yang 2-nya diomongin di grupnya. Itu dosa-dosa kita. Nah makanya ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ciri dari diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dibuatnya kita merasa malu untuk melakukan kemaksiatan sebelumnya. Yang kedua, disenangkannya kita untuk apa? Melakukan amal soleh untuk mengganti amal salah yang sebelumnya. Sehingga apa? Itu cara kita untuk merayu Allah agar Allah ridho kepada kita. Nah kalau ditanya bagaimana untuk menjaga keistiqomahan kita di luar bulan Ramadan, jawabannya sederhana. Satu, pastikan niat kita saat berpuasa dan mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan itu untuk Allah saja.
Yang kedua, kita harus punya ilmu. Kenapa harus berilmu? Karena jangan sampai amal soleh kita itu kosong. Maaf, satu contohnya, Quran surat ke-29 ayat 45. Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah kita dari berbuat kemaksiatan. Saya mau tanya, ada nggak yang habis salat nggak ngomongin orang? Jarang. Ini pulang ngaji ini aja bisa jadi ustadznya diomongin. Habibnya juga diomongin, kan begitu? Nah, ini masalah buat kita. Makanya butuh ilmu untuk kita bisa meningkatkan kualitas dari amal saleh kita. Bahkan disindir sama Allah. Bagaimana sindirannya? Quran surat keempat ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Hei orang-orang yang beriman yang kamu mengerjakan salat. Kata Allah, jangan kalian kerjakan salat sedangkan kalian tidak paham dengan bacaan yang kalian baca di dalam salat sehingga salat kalian terkesan seperti orang yang sedang mabok. Kita cek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul? Salat siapa? Salat siapa? Itu. Makanya kita butuh ilmu biar kita bisa istiqomah untuk menjaga amal soleh di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga tentu butuh lingkungan yang kondusif dan baik. Teman-teman yang soleh dan soleha. Dan keempat senantiasa berdoa kepada Allah. Allahu ya muqallibal qulub, sabit qulu ala dinik wa ta'atik. Barakallahu fikum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Ridho Febri, sama-sama. boleh kembali lagi. Masya Allah, ini bisa menjadikan caption ataupun status kita. Yuk mengganti amalan salah kita menjadi memperbanyak amalan soleh. Masya Allah. Nah pemirsa, untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi penyemangat dan juga motivasi bagi kita untuk semakin semangat lagi memperbanyak ibadah Ramadan kita agar Ramadan kita lebih bermakna dan juga berpahala. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa alaniyatina wa ala alihi washabbihi sallam radhiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah wa ghina anin nas. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini buat kami Ramadan yang bermakna. Terimalah ibadah Ramadan kami yang sedikit ini ya Allah, bacaan Quran kami yang sedikit ini ya Allah, sedekah kami yang sedikit ini ya Allah. Banyak sekali kekurangan kami di bulan Ramadan yang mulia ini. Dengan mengharap ridha-Mu ya Allah, dengan mengharapkan kasih sayang-Mu, dengan mengharapkan rahmat dan inayah dari Engkau yang maha mulia, yang maha agung. Di bulan Ramadan yang mulia tuliskan nama kami, keluarga kami, sanak saudara kami ya Allah. Ramadan yang Engkau terima ya Allah. Terimalah daripada puasa, ibadah, sedekah kami di bulan yang mulia, bulan yang hebat ini. Dan catatkan nama-nama kami, Engkau panjangkan umur kami dalam ketaatan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.